Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fernandal Drien dari HKI 9 dan kelompok 5 akan memberikan video persentase mengenai materi kelompok. Materi anunya yaitu percobaan melakukan tindak pidana atau jarima. Percobaan melakukan jarima. Dalam hukum Islam, kejahatan atau jarima didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukannya. Larangan hukum berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang tidak diperintahkan. Para ahli menerapkan menerapkan pada setiap perbuatan yang dinyatakan melawan hukum oleh syariat, baik dilakukan terhadap hidup dan hak milik seseorang terhadap hal lainnya. Para ahli hukum menerapkan pada setiap perbuatan yang dinyatakan melawan hukum oleh syariat, baik dilakukan terhadap hidup dan hak milik seseorang atau terhadap hal lainnya. Tetapi mayoritas ahli hukum menerangkan istilah jinayat ini dalam arti kejahatan yang menyebabkan hilangnya hidup dan anggota tubuh seperti pembunuhan, melukai orang, kekerasan fisik, atau aborsi dengan sengaja. Ahli hukum yang lain keberatan jika istilah ini dipakai untuk kejahatan yang dihukum dengan hudud atau kisah. Perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai kejahatan adalah perbuatan aktif dan pasif yang dapat merusak atau mengganggu terwujudnya ketertiban sosial, keyakinan, kehidupan individu, hak milik kehormatan, dan ide-ide yang diterima. Selanjutnya yaitu percobaan jarima menurut para fuqaha. Tidak ada perhatian secara khusus terhadap jarima percobaan yang disebabkan karena dua hal. Yang pertama yaitu percobaan melakukan jarima tidak dikenakan hukum had atau qisas, melainkan hukum tazir. Bagaimanapun juga kasus jarima itu, para fuqaha lebih banyak memberikan perhatiannya kepada jarima-jarima hudud dan kias diat karena unsur-unsur dan syarat-syaratnya tetap tanpa mengalami percobaan, dan hukumnya juga sudah ditentukan jumlahnya dengan tidak boleh dikurangi atau dilebihkan. Kedua yaitu dengan adanya aturan-aturan yang mencakup dari syara tentang hukuman jarima tazir. Maka aturan-aturan khusus ini untuk percobaan tidak perlu diadakan, sebab hukuman tazir dijatuhkan atas setiap perbuatan maksiat atau kesalahan yang tidak dikenakan hukuman had dan kifarat. Dengan kata lain, setiap perbuatan yang dianggap maksiat oleh syariat dijatuhi hukuman tazir selama tidak dikenakan hukuman had dan kifarat. Karena hukuman had dan kifarat hanya dikenakan atas jarima-jarima tertentu yang benar-benar telah selesai. Maka artinya setiap percobaan atau memulai sesuatu perbuatan yang dilarang hanya dijatuhi hukuman tazir, dan percobaan itu sendiri dianggap maksiat, yakni jarima yang selesai juga, meskipun merupakan satu bagian saja di antara bagian-bagian lain yang membentuk jarima yang tidak selesai, selama itu bagian itu sendiri dilarang. Dan tidak aneh kalau suatu perbuatan mata-mata menjadi suatu jarima, dan apabila bergabung dengan perbuatan lain maka membentuk jarima yang lain lagi. Para ahli hukum menerapkannya pada setiap perbuatan yang dinyatakan melawan hukum syariat, baik yang dilakukan terhadap hukum dan hak milik seseorang terhadap hal lainnya. Tetapi mayoritas ahli hukum menerapkan istilah jinayat ini dalam arti kejahatan dan menyebabkan hilangnya hidup dan anggota tubuh seperti pembunuhan, melukai orang, kekerasan fisik, atau aborsi dengan sengaja. Ahli-ahli hukum lain keberatan jika istilah ini dipakai untuk kejahatan hukum dengan hudud atau
Kisas. Selanjutnya yaitu fase-fase pelaksanaan jarima. Yang pertama yaitu fase pemikiran dan perencanaan. Memikirkan dan merencanakan suatu jarima tidak dianggap maksiat yang dijatuhi hukuman. Tetapi menurut aturan dalam syariat Islam, seseorang yang tidak dapat dituntut atau disalahkan karena niat dan yang tersimpan dalam dirinya. Aturan tersebut sudah terdapat dalam syariat Islam sejak mula-mula diturunkan tanpa mengenal pengecualian. Akan tetapi pada hukum positif, aturan tersebut baru dikenal sebagai akhir abad ke-18 Masehi, yaitu sesudah revolusi Prancis. Sebelum masa itu niatan pemikiran bisa dihukum kalau dapat dibuktikan. Pada hukum positif terhadap aturan juga pengecualian. Sebagai contoh ialah adanya perbedaan pada hukum pidana Prancis dan RPA antara pembunuhan biasa yang tidak direncanakan terlebih dahulu, di mana untuk pembunuhan pertama dikenakan terlebih dahulu, di mana pembunuhan dikenakan hukuman berat dan pembunuhan pada kasus pembunuhan pada kasus kedua. Selanjutnya yaitu fase persiapan, yaitu menyiapkan alat-alat yang dipakai untuk melaksanakan jarima, seperti membeli senjata untuk membunuh orang lain atau membuat kunci palsu untuk mencuri. Fase persiapan juga tidak dianggap maksiat yang dapat dihukum kecuali apabila perbuatan persiapan itu sendiri dipandang sebagai maksiat, seperti hendak mencuri milik seseorang dengan jalan membiusnya. Dalam contoh ini, membeli alat bius atau membius orang lain sendiri dianggap maksiat yang dihukum tanpa memerlukan selesainya tujuan yang hendak dituju, yaitu mencuri. Alasan yang tidak memasukkan fase persiapan sebagai jarima ialah perbuatan seseorang yang bisa dihukum harus berupa perbuatan maksiat, dan maksiat baru terwujud apabila berisi pelanggaran terhadap hak Tuhan dan hak manusia. Sedangkan pada penyiapan alat-alat jarima dan galibnya tidak berisi suatu kerugian, maka anggaplah ini bisa ditakwilkan, artinya bisa diragukan. Sedang menurut syariat, apabila seseorang tidak bisa diambil tindakan terhadapnya kecuali apabila didasarkan pada keyakinan, sehingga peristiwa dianggap suatu yang syubhat dan pelakunya hanya dikenakan hukuman tazir. Selanjutnya yaitu fase pelaksanaan. Pada fase ini perbuatan si pembuat dianggap sebagai jarima untuk dapat dihukum. Tidak menjadi persoalan apakah perbuatan tersebut merupakan permulaan pelaksanaan unsur materi jarima atau tidak, melainkan cukup dihukum apabila perbuatan itu berupa maksiat, yaitu berupa pelanggaran atas hak masyarakat dan hak perseorangan, dan dimaksudkan juga untuk melaksanakan unsur material, meskipun antara perbuatan tersebut dengan unsur material masih terdapat beberapa langkah lagi. Pada pencurian misalnya, melubangi tembok, membongkar pintu, dan sebagainya dianggap maksiat yang dijatuhi hukuman ta'zir. Dan selanjutnya dianggap pula percobaan pencurian. Meskipun untuk terwujudnya perbuatan pencurian masih terdapat perbuatan-perbuatan lain lagi, seperti masuk ke rumah, mengambil barang dari lemari dan membawanya keluar dan sebagainya. Jadi ukuran pembuatan dalam percobaan bisa dihukum ialah apabila perbuatan tersebut berupa maksiat. Dalam hal ini, niatan dan tujuan pembuat sangat penting, artinya untuk menentukan apakah perbuatan ini maksiat atau tidak. Selanjutnya yang terakhir yaitu sebab tidak selesainya perbuatan. Suatu perbuatan jarima tidak selesai dilakukan oleh pembuat dikarenakan karena salah satu dari dua hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada kalanya terpaksa, misalnya tertangkap. Yang kedua, ada kalanya kehendak sendiri. Berdasarkan kehendak sendiri ini ada dua macam, yaitu pertama yaitu bukan karena tobat dan karena tobat. Kalau tidak selesainya jarima karena terpaksa, maka pelaku tetap harus dikenakan hukuman selama perbuatan itu sudah bisa dikategorikan maksiat. Demikian pula pelaku tidak menyelesaikan jarimanya karena kehendak sendiri, tetapi bukan karena tobat. Akan tetapi apabila tidak selesainya itu karena tobat dan kesadarannya, maka jarimanya itu ada kalanya jarima hirabah dan ada kalanya bukan jarima hirabah.
Apabila jarimat itu jarimat hiraba, maka pelaku dibebaskan dari hukuman. Hal ini berdasarkan firman Allah pada surat Al-Maidah 34. Itulah yang sempat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.